Selamat datang kembali di perkuliahan mata kuliah aljabar lanjut. Kali ini kita akan masuk ke subbab 3.5 di mana kita akan berbicara tentang kapan suatu pemetaan linier atau suatu operator linier dapat didiagonalisasi. Nah, ini adalah definisi pertama dari subbab ini, definisi 3.5.1. Nah, di dalam definisi ada dua buah definisi, ya, yang ini nih, ya, yang ini dan yang kedua yang ini nih. Nah, saya akan bahas yang kedua dulu. Jadi misalkan kita punya sebuah matriks yang berukuran matriks persegi ya, berukuran n kali n, maka A itu dikatakan dapat didiagonalisasi jika A itu serupa dengan sebuah matriks diagonal ya. Nah, jika Anda masih ingat definisi serupa itu apa? Ada matriks P yang punya inverse sehingga A itu sama dengan P inverse dikali D dikalikan P. Atau dibalik juga bisa. Sama aja. Ya, ini adalah definisi serupa ya. Nah, bagaimana kalau kita punya pemetaan linier secara umum? Nah, misalkan T ini adalah operator linier dari V ke V secara umum, maka T itu dikatakan dapat didiagonalisasi jika kita bisa mencari suatu basis B, ya, sehingga matriks representasinya adalah matriks diagonal. Nah, semoga definisi cukup jelas. Habis ini ada satu contoh, ada beberapa contoh soal yang akan membuat menjadi lebih jelas. Nah, di sini kita punya operator linier dengan aturannya itu adalah ini ya, Tx dikalikan Ax. Atau sering juga disebut dengan Tax. Karena aturannya itu adalah mengalihkan X dengan suatu matriks A. Dalam hal ini matriks A-nya itu adalah ini. Nah, kita ingin tahu apakah operator ini dapat didiagonalisasi, dan jawabannya itu adalah iya, dan saya sudah pilihkan basisnya itu adalah ini. Jadi, kita harus cari peta dari setiap basisnya itu. Terus petanya itu kita akan jadikan kombinasi linear dari basis-basis ini sendiri ya. Dari 1, 0, 0, 1, 0, min 2, dan min 1, 1, min 3 ya. Kita kalikan dengan 1, 1, 0. Hasilnya itu kebetulan adalah 1, 1, 0 lagi. Ya. 1, 1, 0, terus 0, 2, 1, ditambah 0, 1, 1. Ini adalah 1, 0, 0 ya. Nah, kemudian T dari 0, 2, 1. Ini saya langsung aja, hasil petanya adalah 0, min 2, min 1. Ya. Dan ini adalah 0 dari 1, 1, 0. Terus min 1 lagi. Min 1, 0, 2, 1. Dan ini 0 dari 0, 1, 1. Dan yang terakhir, 0, 1, 1. Nah, hasil petanya itu adalah 0, min 2, min 2 ya. Berarti ini adalah 0 dari 1, 1, 0. 0 lagi dari 0, 2, 1, dan terakhirnya ini adalah min 2 ya. Min 2 dari 0, min 2, min 2. Oleh karena itu, matriks penyajian terhadap basis B dari operator T ini adalah ya, 1, 0, 0 ya dari sini. Kemudian 0, min 1, 0. Dan kemudian 0, 0, min 2. Nah, di sini terbukti bahwa operator linier T itu dapat didiagonalisasi menurut definisi sebelumnya. Berikut ada satu contoh lagi. Kita punya operator linier dari R2 ke R2 ya. Nah, di sini saya sudah pilihkan basisnya. Jadi, sebenarnya untuk kita kan ingin mencari tahu apakah basis-basis tersebut jika dipetakan itu jadi vektor eigen ya. Nah, kita akan langsung kalikan aja ya. 0, 1, 1, 0. Nah, kita nggak perlu kalikan satu-satu, kita bisa langsung sekaligus sebenarnya. Nah, hasilnya itu adalah, jadi ini adalah 1, kemudian ini adalah 1 juga ya, kemudian berikutnya adalah min 1, berikutnya adalah 1 ya. Dan ini jika kita lihat, yang bagian ini tuh adalah sama tuh ya. Jadi itu dia adalah vektor eigen dengan nilai eigennya 1, sementara yang bagian ini dia adalah vektor eigen dengan nilai eigennya tuh min 1. Oleh karena itu, T terhadap basis B ini tuh adalah 1, 0, dari ini nih, ini kan sama dengan 1, 1 ditambah 0, 1, min 1 ya. Terus yang ini tuh adalah 0, 1, 1 ditambah min 1 dari 1, min 1. Berarti ini adalah 0, min 1. Nah, semoga cukup jelas.
di sini lagi-lagi kita punya operator linear yang bisa didiagonalisasi. Nah, berikut ini ada satu contoh lagi, dan contoh ini tuh adalah satu pemetaan linear yang tidak bisa didiagonalisasi. Nah, berikut adalah contoh operator linear yang tidak dapat didiagonalisasi. Alasan kenapa dia tidak bisa didiagonalisasi akan saya jelaskan nanti di subbab ini nanti di belakang. Tapi sebelumnya, di sini saya mau menjelaskan bahwa salah satu alasan kenapa dia tidak bisa diagonalisasi itu karena konsep diagonalisasi itu tuh sangat tergantung dari lapangan yang kita pilih. Ya, jadi ini saya akan perumum, jadi T-nya itu bukan lagi dari R2 ke R2, tapi dari F2 ke F2. Ya, jadi lebih abstrak. Nah, jadi kalau F-nya itu adalah R, maka pemetaan ini tidak bisa didiagonalisasi. Tapi kalau F-nya itu adalah C, ya bilangan kompleks, maka operator linear ini bisa didiagonalisasi. Nah, di sini saya akan buktikan bahwa jika F-nya itu C, maka operator linear ini bisa didiagonalisasi dengan memilih suatu basis. Nah, basis yang kita pilih itu adalah ini, 1i dengan 1 min i. Nah, saya akan petakan setiap basis ini, itu adalah min 1, 1, 0, saya kalikan dengan 1i. Begitu pula yang vektor kedua ya, 1 min i, saya akan petakan dengan ini matriks 1, 0 ini. Dan hasilnya adalah, ini adalah min i1, ini adalah i1. Dan ini jika kita cari kombinasi linearnya, nah ini adalah min i ya. Min i dikalikan 1 kan adalah min i dikalikan i itu adalah 1. Dan ini adalah i. I dikali 1 adalah i dikali min i itu adalah 1 juga ya. Jadi terbukti bahwa matriks penyajian T terhadap basis B adalah min i0 sama 0i. Jadi terbukti lagi-lagi bahwa operator linear ini jika lapangannya adalah lapangan C, ini bisa didiagonalkan, tapi jika lapangannya lapangan R, dia tidak bisa didiagonalkan. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep teori, di mana kita akan belajar bagaimana menentukan suatu operator linear itu bisa didiagonalkan atau tidak.